Sekarang kita coba lagi ya, lanjutkan yang tadi lagi. Setelah level kognitif C4 dan level psikomotorik P4, berikutnya kita menentukan indikator pencapaian kompetensinya. Ya. Indikator penomoran untuk indikator itu boleh 331 atau boleh juga Anda menggunakan tanda seperti ini gitu ya, tanda ini. Cuma Ibu lebih senang kalau menggunakan tanda 331, jadi terlihat jelas bahwa indikator ini memang miliknya KD 33 ya. Karena level kognitif C4, maka kita gunakan di 3 titik itu 3.1, 331, C1 sampai semuanya ya. Kita tuliskan di sini biar berurutan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa Bu dibuat berurutan? Belum memaparkan bahwa siswa itu kalau belajar harus dari yang paling rendah. Berarti kalau paling rendah dia harus ada di ranah C1, C2, C3, dan C4. Begitu pula untuk indikator psikomotoriknya. Berarti karena dia itu adalah P-nya P4, maka kita tambahkan ya di situ ya. 4.3, 4.3, 4. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan di sini P1, P2 buat Anda mempermudah gitu ya sebelum kita lanjut P3 dan P4. Sekarang kita lihat dulu yang ranah kognitif. Anda pergilah, Anda bukalah itu taksonominya lagi, C1, C2, C3, C4 ya. Nah, karena rumusan pertama itu adalah Anda diminta untuk membuat C1, maka apa saja kata kerja yang ada di sini gitu ya, yang bisa Anda ambil. Misalkan Ibu mau ngambilnya menyebutkan, kita pindah di situ menyebutkan berbagai gejala sosial. Nah, berarti dia ada di level kognitif C1. Ya, tadi Ibu juga sudah membuat banyak sekali itu. Jadi Ibu pindahkan saja supaya videonya tidak terlalu lama ya. Nah, Ibu pindahkan ke sini. Ibu sudah punya 4 indikator. Ya, ada membedakan kita lihat di sini ada membedakan nih, menentukan ini ada menentukan, memecahkan juga ada. Jadi semuanya komplit lengkap ya. Dari C1, C2, C3 sampai C4. Nah, pertanyaannya berikutnya, Bu, boleh tidak kalau saya buat sampai C6? Jawabannya boleh. KD itu pengertiannya adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Jadi kalau Anda mau menambahkan lagi di sini sampai 335, 336 silakan ya. Lalu kalau ada pertanyaan lagi, Bu, bagaimana kalau misalkan KD-nya itu level kognitif rendah, hanya C1. Jadi berapa indikator yang harus diberikan gitu ya? Kriterianya semakin tinggi level kognitif dalam satu KD, maka indikatornya ya paling tidak nggak bisa lah 2. Bagaimana mungkin KD-nya C6 tapi hanya 2 indikator? Anak-anak tidak akan bisa mencapai kompetensi yang diinginkan ya. Oleh karena itu, kalau misalkan KD kognitifnya hanya ada di C1, maka minimal di indikatornya 2-3 indikator rumusan ya. Kalau di sininya C1, maka di sini boleh C1, C1, C2 atau C1, C2, C3 boleh, silakan ya. Yang tidak boleh adalah untuk kognitif, Anda tidak diperkenankan menggunakan kata mengetahui dan memahami karena tidak terukur ya. Jadi nanti tugas Anda kalau masih ada Ibu melihat rumusan kata mengetahui berbagai gejala sosial akan Ibu salahkan karena ini tidak diperbolehkan ya. Atau misalkan juga Anda buatnya begini, menyebutkan dan menjelaskan. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena ada 2 kata kerja. Sebaiknya atau wajibnya semestinya seharusnya indikator itu hanya 1
rumusan kata kerja saja. Jadi kalau hanya menyebutkan berbagai gejala sosial ya udah itu aja gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan untuk kognitif ini ya. Lalu kemudian psikomotorik, kita lihat lagi psikomotorik. Karena tadi kita bilang level psikomotoriknya itu adalah level P4, maka bagaimana dengan ininya gitu ya. Berarti kita bisa bermain-main nih di ranah P1, P2, P3, P4. Bu, misalkan nggak ada kata-katanya di situ, boleh, tapi yang penting terukur. Misalkan Ibu membuatnya contohnya begini. Ibu copy paste lagi ya. Yang sudah Ibu buat. Nah, ini Ibu membuat dua rumusan ya. Yang pertama yaitu menuliskan berbagai gejala sosial, dia ada di level psikomotorik P1. Kenapa? Karena hanya meniru gitu ya. Tidak perlu penguasaan yang terlalu tinggi gitu ya untuk melakukan itu. Lalu kemudian melakukan kajian Ibu letakkan dia di level P2. Kenapa? Karena Ibu anggap sebagai menerapkan dari teori-teori yang udah dia peroleh tentang gejala sosial, lalu dia kemudian melakukan kajian itu di level psikomotorik kedua. Nah, yang 2 nomor lagi tidak Ibu kerjakan ya. Nah, tugas Anda berikutnya adalah membuat indikator pencapaian kompetensi. Silakan mengerjakan dan ketemu lagi di video berikutnya.